menyampaikan isi materi saya, terlebih dahulu saya akan menyebutkan judul topik saya, yaitu politik. Alhamdulillah, nasta'inu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabi ba'dah. Politik seringkali diidentitaskan sebagai segala macam kepentingan dan ambisius, sehingga menjadi isu tabu yang dibicarakan di dalam ruang publik. Namun, sebagai umat Islam, kita harus memahami dan mengambil sikap yang baik dan bijaksana dalam menghadapi situasi yang ada. Dalam Islam, politik dipandang sebagai sebuah tindakan yang dianggap mulia dan dilakukan dengan niat yang baik, yaitu memperbaiki dan memajukan kehidupan umat manusia sebagai keseluruhan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya memberikan contoh konkret dalam melaksanakan politik yang berlandasan pada nilai-nilai kebenaran pada umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa keadilan harus ditegakkan dan tidak boleh ada kecurangan dan tindakan positif, seperti yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 9, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menceboh kaum yang lain. Yang lain itu boleh jadi lebih baik dari mereka. Dan janganlah sebagian kaum mencela sebagian yang lain. Adakah seorang antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka itu tentulah merasa jijik padanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam politik kita harus menghargai menghargai perbedaan dan menghindari sikap saling menceboh atau menghina pihak lain. Selain itu, politik dalam Islam harus ditumbuhkan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan norma agama. Dalam menghadapi situasi politik, ada beberapa prinsip yang harus kita pandang sebagai umat Islam, antara lain. Yang pertama yaitu politik yang harus dilakukan dengan prinsip keadilan kesejahteraan. Keadilan merupakan sebuah prinsip yang penting dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa manusia harus adil dan menghindari segala bentuk kecurangan. Oleh karena itu, dalam politik harus dilakukan dengan diskriminasi. Tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan khusus dan tidak merugikan pihak lain. Yang kedua yaitu politik yang dilakukan dengan cara halal. Dalam Islam tidak boleh ada unsur korupsi, suap, dan kecurangan dalam proses politik. Semua proses politik harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan norma agama. Yang ketiga yaitu politik harus dilakukan dengan niat yang baik dan bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan. Kepemimpinan yang baik yang harus diikuti oleh sikap bertanggung jawab. Yang keempat yaitu politik yang dilakukan dengan sikap yang tenang dan tidak mempengaruhi sesuai dengan situasi. Seperti yang tenang, tidak dipengaruhi seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa keadaan apapun manusia harus berbicara dengan kata-kata yang baik. Oleh karena itu, dalam politik
kita harus menghormati lawan bicara dan bertindak dengan moderat. Itu politik yang dilakukan dengan pandangan jangka panjang dan kepentingan bersama. Seorang pemimpin harus mampu memikirkan masa depan dan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam menghadapi situasi politik yang belum pasti, sebagai umat Islam, kita tidak boleh terpengaruh oleh protokol yang berupaya mempengaruhi suasana. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk merendahkan tensi dan memperjuangkan kepentingan bersama. Semua itu harus diikuti dengan sikap yang takwa, yaitu selalu mendekatkan diri dan mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Demikian kultum singkat dari saya mengenai politik. Semoga kita bisa mengambil kibar dari nasihat dan contoh Rasulullah SAW dalam politik. Marilah kita berpolitik dengan niat yang baik dan bertanggung jawab untuk kepentingan bersama dan kemaslahatan umat manusia.